Selamat pagi untuk adik-adik kelas besar dan teman-teman remaja semuanya. Tidak terasa kita sudah ada di hari Minggu lagi ya sekarang. Nah, sebentar lagi kita akan mulai ibadah sekolah minggu kita. Dan sebelumnya kita mau bersaat teduh dulu ya bersama-sama. Mari kita bersaat teduh. Nah, kita sudah berdoa dan bersaat teduh bersama. Sebentar lagi kita akan mulai ibadah sekolah minggu kita nih. Tapi sebelum kita mulai ibadah sekolah minggu, KDK ingin mengajak adik-adik semuanya, teman-teman semuanya untuk melihat satu trik sulap. Trik sulap apa yang akan KDK berikan? Yuk lihat sama-sama. Semuanya, apa kabarnya hari ini? Siapa yang sudah tidak sabar untuk ibadah sekolah minggu? Sebelum kita beribadah sekolah minggu, hari ini KDK akan memberikan trik sulap. Kira-kira trik sulapnya apa ya? Yuk kita lihat bersama. Di sini KDK punya satu botol teh. Nah, KDK akan sulap teh ini jadi sesuatu yang keren. Kita lihat ya. KDK di sini punya satu gelas kosong. Waktu KDK tuang tehnya, KDK bisa lihat. Wah, jadi air jeruk. Keren kan adik-adik? Wah, semoga video ini bisa membuat adik-adik jadi semangat untuk beribadah sekolah minggu ya. Yuk kita ibadah sekolah minggu bersama-sama. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. Sampai di video sulap selanjutnya. Halo adik-adik semuanya, selamat pagi. Selamat pagi ya teman-teman. Ya, udara hari ini sangat cerah. Saya sama Ben lagi main basket di rumah. Gimana adik-adik, sehat semua di rumah? Sehat ya, pasti ya. Harus sehat karena ada Tuhan Yesus yang jaga kita. Hari ini kita mau bahas firman Tuhan tentang apa, Ben? Tentang hormatilah orang tuamu. Ya, hormatilah orang tuamu itu sama dengan menyenangkan hati Tuhan. Ya, gimana ceritanya? Yuk kita saksikan sama-sama ya. Oke, selamat pagi. Saulus bertobat. Pada zaman dahulu, ada seorang yang bernama Saulus. Saulus adalah pemimpin orang Yahudi dan ia sangat membenci pengikut Yesus. Ia lalu menangkap, menyiksa, dan memenjarakan orang percaya. Saulus lalu meminta izin imam besar untuk pergi ke Damsyik. Izinkan saya untuk pergi ke Damsyik untuk menangkap pengikut Yesus. Imam besar lalu menyetujui. Lalu Saulus berangkat ke Damsyik. Dalam perjalanan, tiba-tiba cahaya memancar dari langit, mengelilingi Saulus. Saulus sangat takut dan ia jatuh ke tanah. Saulus lalu mendengar suara dari langit. Saulus, mengapa kau menganiaya aku? Saulus sangat heran. Lalu ia berkata, Siapa engkau? Lalu suara itu menjawab, Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Bangunlah dan pergilah ke kota. Saulus pun bangkit, tapi matanya tak dapat melihat lagi. Teman-temannya lalu menuntun Saulus memasuki kota. 3 hari ia menjadi buta, dan 3 hari juga ia tak makan dan minum. Di kota Damsyik,
ada seorang yang bernama Ananias. Ananias adalah pengikut Yesus. Pada suatu hari, ia mengalami penglihatan. Dalam penglihatannya, Tuhan berkata, Pergilah ke rumah Yudas dan temuilah Saulus. tapi Ananias berkata, "Tapi dia adalah orang jahat yang ingin membunuh murid-murid Tuhan." Tapi Tuhan berkata, Pergilah, karena Saulus akan menjadi muridku untuk memberitakan Injil. Lalu Ananias pergi untuk menemui Saulus yang sedang berdoa. Ia lalu menumpangkan tangan kepada Saulus, sehingga Saulus dapat melihat lagi. Saulus kemudian dibaptis, dan ia menjadi murid Yesus. Lalu ia makan dan minum. Saulus bertobat. Pada zaman dahulu, ada seorang yang bernama Saulus. Saulus adalah pemimpin orang Yahudi, dan ia sangat membenci pengikut Yesus. Shalom adik-adik semua dan teman-teman remaja. Apa kabar kalian di rumah? Semoga baik-baik aja ya. Kenalin nih, nama kakak Altur. Dan kakak akan bawa renungan tentang Saulus yang bertobat. Wah, siapa nih adik-adik sekalian yang sudah nonton tentang Saulus yang mau bertobat? Menarik ya. Sungguh cerita yang menarik dan dapat kita lakukan. Film tentang Saulus yang bertobat menurut kakak sangat menarik untuk anak-anak sekolah minggu. Mengapa demikian? Karena betapa pentingnya kehidupan anak-anak yang telah dipilih oleh Allah harus mengalami pertobatan yang sungguh-sungguh dan menerima Yesus di dalam hidupnya. Anak-anak harus terus kita perkenalkan siapa Tuhan Yesus yang sesungguhnya. Film Saulus yang bertobat pun ada menjelaskan bahwa Saulus telah dipilih menjadi murid Tuhan Yesus untuk memberitakan firman Tuhan. Murid artinya apa? Kalian ternyata bukan hanya sekedar anak Allah, tetapi kalian adalah murid Tuhan Yesus. Wah, kalian adalah murid Tuhan Yesus. Sungguh luar biasa. Yang berarti apa? Murid yang mau mendengarkan Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan melakukan perintahnya dengan penuh kasih. Anak-anak maupun anak remaja gereja menurut kakak harus menjadi murid. Yang berarti jadikanlah mereka orang spesial di dalam pelayanan guru-guru sekolah minggu maupun hamba-hamba Tuhan dan orang-orang yang mau melayani. Karena apa? Karena kehidupan mereka, kisah mereka akan menjadi sebuah perjalanan yang memberkati banyak orang melalui apa yang mereka ceritakan. Bawalah anak untuk menceritakan siapa dan apa yang telah dilakukan Tuhan Yesus di dalam hidupnya. Oke adik-adik, kakak akan bawa nih renungan singkat tentang Saulus yang mau bertobat. Saulus yang awalnya adalah seorang tentara yang menganiaya orang-orang pengikut Kristus. Sekarang ia dipilih oleh Tuhan Yesus karena kasih karunia dan ia mau bertobat dan mau melayani Tuhan Yesus dalam hidupnya. Namanya pun berubah, awalnya yang menjadi Saulus menjadi Paulus, yang berarti rendah hati. Paulus pun di dalam pelayanannya sungguh luar biasa loh adik-adik. Ia sangat rendah hati dan selalu mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Adik-adik dapat baca di Alkitab pada Perjanjian Baru, di kitab Galatia, di kitab Filipi, di kitab Korintus. Itu banyak tentang pelayanan-pelayanan tentang Paulus. Berarti sekarang adik-adik sudah kenal kan sama Paulus, murid Tuhan Yesus. Begitu juga kita dan adik-adik juga. Adik-adik, siapa di sini murid Tuhan Yesus? Ayo angkat tangannya. Wah, luar biasa ya. Adik-adik jadi murid Tuhan Yesus loh. Adik-adik harus menuruti perintah Tuhan. Paulus saja yang telah dipilih oleh Allah mau menaati perintah Tuhan, yaitu melayani. Begitu juga adik-adik yang telah dipilih oleh Allah. Bagaimana dengan adik-adik sekalian? Apakah adik-adik mau melayani Tuhan di dalam hidup kalian?
Yaps, salah satunya ialah patuh pada orang tua, hormati mereka, dan selalu mendoakan mereka. Tur, nah, sini dulu. Nah, mama sakit. Coba dulu tolong aku. Oh, sakit punggung ya, Mak ya? Iya. Ya. Enak gak? Ya, begitulah. Nah, supaya sehat mama, supaya dapat saya urus kalian ya. Tur, tolong dulu. Mak. Kan dulu. Ya, dulu karena daun-daun atau berarti mau pergi, tolong lah. Ya, Mak. Selama liburan ini, adik-adik harus mendengarkan apapun perkataan orang tua ya. Karena itu semua demi kebaikan kalian. Kalian belajar patuh kepada orang tua. Begitu juga yang dilakukan Paulus di dalam ketaatannya kepada Tuhan Yesus. Cukup sekian ya adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Dadah! Saat tangan kecilku mulai terbuka dan mata ini memandang dunia, ku rasakan melayan kasih tiada batasnya, diiringi tawa penuh cinta. Saat kakiku mulai melangkah, ku lihat harapan di wajahmu, harapan yang terbaik untuk diriku. Doamu dinaikkan dan setiap saat namaku disebut. Terima kasih untuk cinta, terima kasih untuk keluarga yang indah. Ku temukan kasih Tuhan dalam papa mama. Setiap hari ku bersyukur pada Tuhan untuk keluarga yang indah. Papa mama, engkau yang terbaik. Saat tangan kecilku mulai terbuka dan mata ini memandang dunia, ku rasakan melayan kasih tiada batasnya, diiringi tawa penuh cinta. Saat kakiku mulai melangkah, ku lihat harapan di wajahmu, harapan yang terbaik untuk diriku. Doamu dinaikkan dan setiap saat namaku disebut. Terima kasih untuk cinta, terima kasih untuk keluarga